Halo semuanya, bertemu lagi bersama The Lockdown, channel yang masih gini-gini aja walau sudah setahun lamanya. Tapi ya sudahlah, karena kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Flight. Film ini mengisahkan tentang seorang pilot barbar yang gemar ngefly nikmat bareng pramugarinya. Apakah dia akan taubat suatu hari nanti? Mari kita lihat. Namun seperti biasa, yuk bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pilot yang saya omongin di awal tadi bernama Whip Whittaker, si pilot barbar yang sudah kecanduan ngefly nikmat. Di sini ia baru saja bangun tidur karena semalam habis tuker-tukeran liur sama pramugarinya sendiri yang bernama Katarina Marquez. Mbak-mbak pramugari biasa yang suka cowok berseragam asal bukan polisi. Kebetulan pagi itu adalah jadwal penerbangan mereka. Namun karena keadaan mereka masih kobam, Whittaker pun langsung menggunakan jajanan kimianya untuk menghilangkan efek kobam dan lelahnya. Hingga ia pun langsung terlihat lebih segar seperti mas-mas yang habis wudhu. Tapi ternyata cuaca pagi itu terlihat sangatlah buruk, di mana Whittaker akan menerbangkan pesawat bernama Saujet Flight 227 dari Orlando menuju ke Atlanta. Dalam pesawat itu, mari saya perkenalkan beberapa karakter, di antaranya sang pramugari senior bernama Margaret. Pramugari cantik si Katarina yang semalam sedikit dipapap tapi sekarang sok baru ketemu. Ada juga satu lagi pramugari bernama Kemi tapi perannya nggak terlalu penting. Serta ada co-pilots yang baru melakukan penerbangan bernama Ken Evans. Setelah semuanya telah siap, pesawat pun segera mereka lepas landaskan dalam cuaca yang mengerikan ini. Dan silahkan dinikmati penerbangan Anda bersama Saujet Flight 227. Akhirnya semua getaran dan turbulensi akibat cuaca buruk pun berhasil dilewati oleh Whittaker. Dan itu membuat semua penumpang serta awak pesawat menjadi bertepuk tangan karena sang pilot yang berhasil melewatinya. Whittaker pun lalu menyerahkan kendali pesawat ini kepada co-pilot sembari ia menenangkan seluruh penumpang tentang cuaca buruk yang mereka lewati tadi. Sambil sedikit bercanda, Whittaker diam-diam mencampurkan beberapa botol ciu ke orange juice-nya biar dia bisa ngefly di dalam pesawatnya yang lagi flying. Pada saat sedang asik bobo, Whittaker kemudian dikejutkan oleh pesawatnya yang kembali berguncang lagi. Namun kali ini bukan disebabkan cuaca buruk, melainkan ada kerusakan pada mesinnya. Sehingga pesawat itu hilang kendali dan menjadi menukik ke bawah secara vertikal. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelt. Dalam situasi panik ini, para pramugari pun berusaha menenangkan penumpang, sementara pilot dan co-pilot melakukan berbagai usaha untuk mengembalikan keadaan. Bahan bakar pesawat itu pun sampai dibuang di udara untuk menghindari terjadinya ledakan jika pesawat itu benar-benar terjatuh nantinya. Tak butuh waktu lama, kini ketinggian pesawat sudah sangat dekat dengan daratan. Whittaker pun mempunyai ide nekat, yaitu dengan memutar balik pesawatnya 180 derajat dengan maksud untuk menjaga kestabilan pesawat dan tidak menukik ke bawah. Di saat itu juga, pramugari yang saya perkenalkan mempunyai peran tak penting bernama Kemi tadi terjatuh saat hendak menolong penumpang yang mengakibatkannya meningsoi sebelum pesawat terjatuh. Jadi bisa dilihat saat ini pesawat itu pun berjalan di udara dengan posisi terbalik seperti ini. Kondisi pesawat yang sudah stabil dan tidak menukik itu membuat Katarina si pramugari melepaskan sabuk pengamannya. Lalu dengan hati-hati ia menolong anak kecil yang terjatuh dari tempat duduknya. Dan di saat yang bersamaan, Whittaker ternyata malah membalikkan pesawatnya lagi. Dan ia juga berniat untuk mendaratkan pesawat ini di lapangan yang luas. Tapi Whittaker tahu bahwa tak semua pendaratan darurat berjalan dengan mulus. Hingga benturan-benturan pun tak mungkin bisa dihindari. Singkat cerita, Whittaker pun tersadar pada sebuah rumah sakit di Atlanta.
Di sana ia ditemui oleh teman lamanya yang bernama Charlie, dan diketahui di sini kalau si Charlie ini merupakan perwakilan dari serikat pilot penerbangannya. Charlie pun memberitahu Whittaker kalau seluruh warga Amerika menganggapnya sebagai seorang pahlawan karena ia berhasil menyelamatkan sebagian besar penumpang pesawat itu. Namun ternyata salah satu korban jiwa yang tak selamat adalah Katarina, si pramugari yang si Kiddy papap bersamanya. Sedangkan co-pilot Ken Evans dan Margaret selamat dari insiden itu. Tak lama datanglah beberapa orang dari NTSB. NTSB ini semacam sebuah lembaga investigasi khusus untuk insiden transportasi. Kalau di Indonesia itu kita mengenalnya sebagai KNKT. Di sini NTSB menginterogasi singkat Whittaker dan juga menginformasikan beberapa luka yang ia dapatkan. Keesokan harinya datanglah seorang om-om gondrong berewokan yang sangat tengil kelakuannya. Diketahui om gondrong ini ia bernama Harling Mace, seorang pengedar narkobong yang juga sekaligus teman baik dari Whittaker. Rupanya kedatangan Harling di sini tak sekedar menghibur Whittaker saja, melainkan ia juga ingin menjemputnya pulang dari rumah sakit itu. Namun ternyata Whittaker malah minta diantarkan ke peternakan punya ayahnya yang sudah lama tak ditinggali. Ia pun memutuskan untuk tinggal sementara di sana, sembari meratapi tentang kejadian kemarin yang hampir saja membuatnya meningsoy dalam keadaan belum bertobat. Merasa demikian, Whittaker pun membulatkan tekadnya untuk berhenti mengkonsumsi minuman-minuman ngefly-nya dan juga jajanan narkobongnya itu, hingga ia pun membuang semua barang-barangnya ke dalam toilet. Tak lama setelah itu, Whittaker pun mendapatkan telepon dari Charlie yang memintanya untuk bertemu ke suatu tempat. Yang mana setelah sampai di sana, Charlie membawa seorang pengacara bernama Hugh Lang dan ia pun memperkenalkannya kepada Whittaker. Tentu saja sikap Charlie tersebut membuat Whittaker menjadi kebingungan. Kenapa pakai bawa-bawa pengacara segala nih? Dan ternyata usut punya usut, NTSB telah mengambil sampel pemeriksaan pada Whittaker dan seluruh awak pesawat. Yang mana NTSB telah melakukan uji toksikologi saat Whittaker tak sadarkan diri. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa kadar perkobaman dan narkobong duniawi Whittaker sangat-sangatlah membagongkan alias positif. Mendengar hal itu tentu saja membuat Whittaker bersikeras. Ia mengatakan kalau kesalahan yang terjadi terletak pada malfungsi mesin pesawatnya. Dan jika bukan karenanya, kemungkinan korban akan lebih banyak. Tapi tetap saja, bukti pemeriksaan toksikologi tadi menyudutkan Whittaker yang dianggap tidak dalam kesadaran penuh saat insiden itu terjadi. Dan ternyata di sini Charlie dan Hugh Lang akan berupaya membantu Whittaker lolos dari kasus ini dan menjadikannya seorang pahlawan. Karena mereka berdua menganggap Whittaker adalah pilot yang hebat terlepas dari dunia pernarkobongannya. Keesokan harinya lagi, Hugh Lang mengajak Whittaker untuk mengunjungi tempat jatuhnya pesawat. Di sana mereka melihat orang-orang NTSB yang sedang melakukan penyelidikan dari kejauhan. Hugh Lang lalu berkata kepada Whittaker kalau ia akan berjuang agar NTSB tidak menyalahkannya dan menuduh takdir sebagai penyebab jatuhnya pesawat itu. Dan selama investigasi ini berlangsung, Whittaker juga disarankan untuk tidak minum minuman ngefly agar dirinya bersih saat persidangan nanti. Tentu saja Whittaker langsung setuju dan berjanji tak akan minum lagi kecuali air putih. Pembelaan dari Hugh Lang itu membuat Whittaker jadi bersemangat untuk berhenti dari adiksinya. Ia pun mulai mengunjungi pemakaman pramugari gacoannya si Katarina Marquez. Yang ternyata di sana ia malah bertemu dengan Margaret si pramugari senior. Di sini Margaret berkata ke Whittaker bahwa nanti ia akan diinterogasi oleh NTSB. Whittaker pun lalu meminta kepada Margaret untuk mengatakan kepada NTSB bahwa selama penerbangan berlangsung pilotnya dalam keadaan sadar, walau Margaret tahu si Whittaker waktu itu kobam abis. Tapi karena Margaret merasa Whittaker lah yang menyelamatkan hidupnya, akhirnya ia pun menyetujuinya. Tak cuma sampai di situ saja, Whittaker pun juga mengunjungi co-pilotnya Ken Evans yang sudah terbangun dari komanya di rumah sakit. Keadaannya sangatlah buruk yang membuatnya tak bisa menerbangkan pesawat lagi. Ia juga kecewa pada Whittaker karena telah mengetahui kalau waktu itu Whittaker sedang dalam keadaan kobam saat penerbangannya. Yang mana hal itu langsung disangkal oleh Whittaker karena baginya insiden itu terjadi murni karena kerusakan pada mesin. Dan ketika Whittaker berniat pergi, Ken pun menahannya karena ternyata Ken sangat menghormati Whittaker sebagai pilot senior. Dan ia juga tak berniat memberitahu NTSB soal perkobamannya. Malahan Ken mengajak Whittaker untuk berdoa bersama-sama. Respect.
Singkat cerita, Whittaker pun menemui Charlie dan Hugh Lang. Di sini Hugh Lang berkata kalau dirinya telah berhasil memanipulasi penyebab jatuhnya pesawat, yaitu dengan menaruh perbuatan Tuhan atau takdir dalam daftar penyebab insiden ini di NTSB. Kecurigaan NTSB terhadap kondisi Whittaker menjadi bisa teralihkan pada rusaknya mesin pesawat itu. Namun ternyata ada secuil masalah lagi, yaitu NTSB yang menemukan beberapa botol ciu di tempat pembuangan sampah pesawat, yang mana itu berarti hanyalah awak pesawat yang bisa mengakses tempat sampah itu. Keadaan ini membuat Whittaker pusing lagi, ditambah sekarang dirinya selalu dikejar-kejar oleh media yang ingin mewawancarai dirinya. Akhirnya Whittaker pun memutuskan untuk tinggal di rumah Charlie hingga sidang NTSB dimulai 10 hari lagi. Dengan bermodalkan janji tidak akan minum-minum lagi, Charlie pun mempercayainya untuk tinggal sementara di rumahnya. Hingga beberapa hari pun berlalu, Whittaker pun berhasil untuk tidak kobam selama 8 hari. Dan pada saat malam sebelum sidang dimulai, Charlie dan Hugh Lang memindahkan Whittaker ke kamar hotel yang dijaga seorang bodyguard agar Whittaker dapat dikontrol untuk tidak minum di hari terakhir ini. Dan sebelum meninggalkan Whittaker, tak lupa Hugh Lang memberikan berkas berisi pertanyaan dan jawaban yang aman untuk sidang esok hari. Kulkas di kamar itu pun hanya berisi soda dan air mineral saja, sedangkan minuman perkobaman sudah dikeluarkan semua dari kamar itu. Namun ternyata saat tengah malam, Whittaker yang terbangun ini menemukan sebuah pintu yang terbuka yang mungkin lupa dikunci, yang mana pintu itu terkonek dengan kamar sebelahnya. Tak pikir panjang, Whittaker pun memasuki kamar itu dan langsung membuka kulkasnya. Benar saja, kulkas tersebut berisi minuman perkobaman berkualitas tinggi khas Hotel Bintang 7. Whittaker yang melihat itu, ia langsung tersuges membuka satu buah botol dan meminumnya, disusul botol-botol lainnya. Hal ini membuat Charlie dan Hugh Lang terkaget-kaget menemukan Whittaker yang terkapar dalam kamar saat pagi harinya. Padahal sidang NTSB akan segera dimulai sebentar lagi. Dan tebak apa yang mereka lakukan untuk solusi masalah ini? Ya, mereka mendatangkan Harling, teman baik Whittaker, sang bandar narkobong, agar Whittaker bisa kembali normal dari kobamnya dengan menggunakan narkobong. Lihat aja nih, langsung segar kayak habis wudhu. Akhirnya persidangan yang dinanti-nanti pun sudah dimulai. Di sini penyidik dan pemimpin NTSB memuji Whittaker dengan keberanian dan keahliannya karena tidak ada satupun pilot yang bisa mendaratkan pesawatnya dalam kondisi pada insiden tersebut. Pemimpin NTSB tersebut mengungkapkan bahwa kemudi yang rusak dan baut-baut yang tak diganti adalah penyebab utama insiden itu. Hingga sampailah pada akhir pertanyaan di sidang itu. NTSB menanyakan apakah kau meminum minuman perkobaman atau menggunakan narkobong pada saat sebelum terbang dan saat terbang. Dengan tegas Whittaker pun menjawab tidak. Ia juga menyangkal semua tuduhan dunia perkobamannya. Lalu muncullah pertanyaan tentang ditemukannya 2 botol ciu kosong di tempat sampah. Kembali lagi Whittaker ditanyai apakah yang meminum 2 botol ciu itu adalah Katrina Marquez. Sejenak Whittaker terdiam sambil melihat foto Katrina pada monitor. Jika Whittaker melemparkan tuduhan ini pada Katrina yang sudah tiada, ia akan auto jadi pahlawan penerbangan hari itu juga. Namun Whittaker ternyata tidak mampu menyalahkan Katrina atas tindakannya. Dan akhirnya dengan lantang dan disertai air mata, Whittaker mengakui bahwa ia sedang kobam saat terbang sampai insiden terjadi. Seketika itu juga suasana sidang menjadi ricuh. Begitu pula dengan Charlie dan Hugh Lang yang sudah susah payah membuat kebohongan ini, tapi malah dihancurkan seketika oleh kebucinan Whittaker. Singkat cerita, pada 13 bulan kemudian, Whittaker yang sedang berada di dalam tahanan menceritakan pada narapidana lain kalau ia tak bisa berbohong lagi pada saat itu. Ia akan dipenjara untuk beberapa tahun, begitu juga dengan izin terbangnya yang sudah dicabut. Namun ia berpikir itu adalah sebuah keadilan untuk dirinya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.